Baik, jadi pada kasus ini pasien perempuan berusia 35 tahun mengalami keluhan utama yaitu kaki kanan itu membengkak sejak 3 hari yang lalu. Di mana kondisi ini menunjukkan bahwa bengkaknya ini unilateral. Kenapa? Karena hanya pada kaki kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya gangguan nih, bisa pada pembuluh darah venanya, misalnya kayak varises, DVT, bisa juga karena adanya infeksi pada jaringan, misalkan kayak selulitis dan juga abses, dan mungkin sebelumnya terjadi trauma. Untuk riwayat penyakit sekarang, di mana bengkaknya ini muncul mendadak. Nah, kondisi ini biasanya terjadi pada penyakit DVT, infeksi jaringan, trauma dan juga gigitan serangga. Nah, disertai juga nih dengan nyeri hangat pada tengkuk kanan. Nah, ini khas banget juga pada DVT. Kenapa? Saat terjadi DVT menyebabkan terjadi pergelangan pada dinding vena di sekitarnya, sehingga nanti nociceptor jaringan itu akan terstimulasi dan menunjukkan rasa nyeri. Nah, selain itu, trombus juga ternyata memicu pelepasan mediator inflamasi, misalnya kayak prostaglandin, bradikinin, dan juga histamin, yang dimana dia ini dapat menyebabkan sensitisasi saraf nyeri. Nah, untuk rasa hangat yang dapat dirasakan itu karena rasa hangat yang dirasakan itu karena pembuluh darah kecil di sekitar area melebar, sehingga aliran darahnya kan akan meningkat, ditambah lagi dengan terakumulasinya sel-sel imun dan juga zat minum di daerah tersebut, sehingga kan menyebabkan rasa hangat di daerah tersebut. Nah, namun bedanya dengan hangat yang disebabkan oleh infeksi, mungkin karena letak dari trombus ini kan lebih dalam, sehingga nanti bisa saja kulitnya itu akan tampak normal atau mungkin akan sedikit kemerahan, sedikit sekali kemerahan, namun di daerah tersebut terasa hangat dan juga nyeri. Nah, kemudian diperkuat juga nih sama pasien yang ternyata baru pulang perjalanan jauh, 12 jam naik bus, dimana ini dapat akan mengarah ke DVT dan bisa juga mengarah ke kondisi yang lebih berat, misalnya kayak TLV. Namun TLV ini dapat disingkirkan karena dia tidak ada gejala, misalkan kayak kelainan paru yang dapat mengarah ke emboli paru. Nah, ternyata juga pasien ini itu menggunakan kontrasepsi oral. Nah, kontrasepsi oral itu bisa menjadi faktor resiko yang kuat yang dapat menyebabkan terjadi DVT dan juga emboli paru. Untuk riwayat penyakit dahulu, ternyata dia tidak ada riwayat penyakit ginjal, hati atau jantung, sehingga bisa disimpulkan bahwa penyebab bengkak ini bukan karena gangguan organ seperti jantung, hati dan juga ginjal. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik, di mana kaki kanan itu tampak bengkak dari betis hingga paha, dan lebih besar, kaki kanan itu lebih besar dibandingkan dengan kaki kiri, yang menunjukkan bahwa bengkaknya unilateral. Terus juga kulitnya tampak kemerahan, hangat saat diraba, dan terdapat nyeri tekan pada betis. Terus juga ditemukan juga tanda Homans yang positif. Jadi tanda Homans itu apa? Dia ini merupakan tanda klinis untuk menilai apakah ada defek atau tidak, dimana nanti pasien ini kan akan disuruh untuk berbaring terlentang, lalu nanti pemeriksaannya akan mengangkat dari tungkai pasien tersebut sekitar mungkin 10 derajat sampai 15 derajat, lalu dilakukan dorsifleksi pada pergelangan kaki secara pasif, dan nanti ketika hasilnya itu akan positif bila gerakan yang tersebut itu menimbulkan rasa nyeri. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ketika dilakukan gerakan dorsifleksi, dia itu akan menegangkan otot betis. Nah, peregangan otot betis ini juga akan menekan vena yang berisi trombus tersebut, sehingga akan menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat. Nah, namanya pitting unilateral. Nah, kenapa? Karena cairannya ini kan berasal dari cairan bebas saluran sudat yang menumpuk akibat terjadi peningkatan tekanan vena atau kapiler. Dimana nanti cairan itu kan bisa tergeser saat kita menekan dan dapat meninggalkan cekungan. Dan kenapa juga unilateral? Karena gangguannya ini memang terjadi lokal, bukan karena sistemik. Nah, terus juga tidak ada tanda gagal jantung dan juga sirosis. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang, yaitu ditemukan di dimernya 600 Ng per ml FeU, di mana normalnya kan harusnya di bawah 500 ya. Nah, peningkatan ini menjadi menunjukkan bahwa adanya trombus pada pasien tersebut. Jadi sebelumnya di dimer itu apa? Di dimer adalah fragmen kecil hasil pemecahan fibrin. Terbentuknya itu saat trombus itu terbentuk dan pecah oleh sistem fibrinolisis. Jadi di dimer ini dapat menjadi biomarker untuk menilai apakah adanya kondisi trombus atau tidak. Nah, terus dilakukan juga USG, Doppler vena. Ternyata trombusnya itu berada spesifik pada vena femoralis kanan. Ya, jadi diagnosa utama dari pemeriksaan pasien adalah deep vein thrombosis. Jadi
di mana penyebab dari DVT ini ada kerusakan endotel, stasis vena, dan juga hiperkoagulabilitas. Nah, ketiganya ini disebut sebagai teriak Virchow. Jadi sebelumnya kan pasien melakukan perjalanan jauh berada dalam bis selama 12 jam. Nah, pastinya kan pasien ini akan kurang bergerak dan juga terjadi penurunan dari kontraksi otot yang mengembalikan dari darah vena. Nah, kondisi ini disebut sebagai imobilisasi. Nah, akibat imobilisasi menyebabkan stasis aliran darah, di mana stasis aliran darah ini yang menyebabkan stresnya ini menurun. Dan jadi stres itu apa? Yaitu gaya geser pada permukaan sel endotel pembuluh darah yang menstimulasi endotel supaya tetap sehat. Misalnya kayak menjaga produksi NO, menekan lapisan glukokalix supaya tetap tebal dan juga utuh, dan dia ternyata dapat menekan aktivitas inflamasi dan koagulasi. Nah, kalau misalkan si stresnya ini menurun, dia akan menyebabkan endotelnya ini jadi disfungsi dan juga stres oksidatif. Nah, akibatnya enzim penghancur glukokalix itu akan aktif. Nah, jadi glukokalix ini itu berperan dalam menjadi lapisan pelindung untuk sel endotel. Nah, kalau misalnya stresnya menurun, maka enzim penghancur glukokalix ini akan aktif untuk memecah dari glukokalix menyebabkan nanti lama-lama terjadi kerusakan endotel. Nah, bisa juga langsung karena kerusakan endotel yang menyebabkan nanti terjadi hilangnya fungsi dari antikoagulan dan juga sitoprotektif dari GAG endotel dari glukokalix tadi. Nah, sehingga nanti ujungnya akan terjadi pelepasan mediator koagulan seperti faktor von Willebrand, terus juga ada platelet factor 4 dan juga preselektin. Nah, sehingga kerusakan endotel ini dan juga peradangan endotel ini dapat menyebabkan teraktivasi sel endotel dan terjadinya interaksi dengan trombosit, neutrofil dan juga monosit. Nah, maka nanti akan terjadi bekuan darah di mana awalnya jadi untuk proses mekanisme bekuan darah ini kan awalnya faktor 12 ini kan akan terikat pada permukaan bermuatan negatif. Nah, yang bermuatan negatif ini bisa jadi karena kerusakan endotel tadi, sehingga dia akan auto aktivasi menjadi F12A. Nah, F12A ini akan mengaktifkan PK menjadi kallikrein. Nah, kallikrein ini berperan dalam memperkuat dari aktivasi F12 melalui umpan balik positif. Nah, ternyata nanti aktivasi ini juga akan menghasilkan bradikinin, yaitu mediator yang berperan dalam peradangan dan juga peningkatan permeabilitas vaskular. Nah, selain itu, kallikrein ini juga akan mengaktifasi F11 terus juga F11 akan untuk proses pembekuan darah itu dimulai dari faktor 12 yang terikat pada permukaan bermuatan negatif atau endotel yang rusak. Nah, teraktivasi secara otomatis menjadi F12A, di mana F12A ini akan mengaktifasi dari prekallikrein dan juga HK, kompleks HK yang dimana si kompleks HK ini berperan dalam menghasilkan kallikrein untuk memberikan umpan balik positif pada F12 yang dapat memperkuat atau mendorong dari aktivasi F12. Nah, kallikrein PK dan HK ini ternyata dapat meningkatkan produksi dari bradikinin yang berperan dalam inflamasi dan juga peningkatan permeabilitas kapiler, yang juga selanjutnya akan mengkonversi dari F11 menjadi faktor 11 menjadi faktor A, mengaktifasi faktor 11, kemudian faktor 11 akan mengaktifasi faktor 9, dan faktor 9 bersama dengan faktor 8 yang sudah teraktivasi akan mengaktifkan faktor 10. Nah, faktor 10 ini akan mengaktifkan faktor 5A. Faktor 10 dan faktor 5A ini merupakan kompleks protombinase, di mana protombin ini jadi nanti akan terjadi proses pembekuan darah. Jadi nanti dia dimulai dari
dimulai dari faktor kerusakan endotel yang nanti terikat dengan faktor 12 nanti teraktivasi, nanti ujung-ujungnya akan dia akan menghasilkan bradikinin yang oleh prekallikrein dan juga HK yang berperan dalam inflamasi dan juga peningkatan permeabilitas. Nanti ujungnya nanti dia akan mengaktifkan dari faktor 10. Nah, faktor 10 ini nanti bersama dengan faktor 5A itu akan membentuk sebuah kompleks, yaitu kompleks protrombinase. Nah, yang selanjutnya akan menghasilkan protrombin, yaitu F2, kemudian faktor 2 ini selanjutnya nanti akan menghasilkan fibrinogen, mengkonversi protrombin, akan mengkonversi fibrinogen menjadi fibrin. Dan selain itu protrombin juga ini akan menghasilkan trombin. Trombin ini tuh hasil aktivasi dari faktor 2 tadi. Kemudian kombinasi dari fibrin dan juga trombosit ini akan menghasilkan sebuah bekuan darah. Dan bila misalnya terjadi kondisi patologis, misalnya aktivasi dari faktor koagulasi ini akan dapat menghasilkan trombus, akan lama-lama akan menghasilkan trombus. Nah, jadi bagaimana bisa terjadi hiperkoagulabilitas ini yang menyebabkan trombus, yaitu pada pasien ternyata dia mengkonsumsi kontrasepsi oral. Nah, ternyata kontrasepsi oral ini kan salah satu kandungannya adalah estrogen. Nah, hormon estrogen ini dia memiliki peran dalam meningkatkan faktor pembekuan, terutama di hepatosit, terus juga menurunkan antikoagulan alami dalam tubuh. Dia juga meningkatkan aktivitas dari platelet dan menurunkan dari fibrinolisis. Nah, sehingga kondisi ini tuh akan menyebabkan hiperkoagulabilitas. Makanya dia ini menjadi faktor resiko terjadinya trombus. Nah, ternyata trombus ini itu direspon oleh sel inflamasi untuk melakukan rekanalisasi trombus dan juga pemulihan. Jadi tujuannya untuk membuat saluran pada trombus itu sendiri, untuk mengembalikan aliran darah, dan juga pemulihan ini untuk menghancurkan dari si trombus melalui proses fibrinolisis. Jadi walaupun estrogen menurunkan fibrinolisis, namun tubuh tetap berusaha untuk melakukan proses tersebut, sehingga jadi nanti proses fibrinolisis ini nanti ujung-ujungnya dia akan menghasilkan plasmin, yang dimana plasmin itu memecah cross-linking dari fibrin. Kalau misalkan fibrin pecah, maka fragmen fibrin tersebut akan terurai. Nah, fragmen ini termasuk si D-dimer yang nanti selanjutnya akan mengalir ke darah, yang dimana D-dimer dalam darah ini menjadi biomarker dari DVT. Terus berdasarkan USG Doppler vena, ternyata trombus ini berada pada femoralis kanan. Nah, kalau misalnya terjadi pada femoralis kanan, maka trombus tersebut kan menyebabkan aliran darah jadi terhambat dan aliran itu berhenti di area femoralis. Nah, kalau berhenti di area femoralis, maka akan terjadi tekanan pada venanya di bagian distal yang terhambat. Jadi di bagian bawah femoralis, misalnya kayak lutut, betis, dan juga kaki, tungkai bagian distal. Nah, menyebabkan tekanan yang meningkat tersebut menyebabkan kongestif vena dan juga tekanan hidrostatik yang meningkat. Nah, kalau misalnya ini terjadi, maka akan menyebabkan bengkak lokal atau bengkak unilateral. Nah, ternyata trombus ini juga dapat memicu peradangan lokal.
peradangan lokal yang menyebabkan kombinasi dari trombus dan juga inflamasi ini adalah tromboflebitis, yang dimana inflamasi ini melepaskan mediator seperti bradikinin, histamin, dan juga prostaglandin yang menyebabkan nyeri kemerahan dan juga rasa hangat. Sehingga pada pemeriksaan fisik ditemukan nanohomat positif. Kenapa? Karena ketika diberikan peregangan menyebabkan penekanan pada vena yang meradang tersebut, penekanan pada vena tersebut yang menimbulkan mungkin rasa nyeri yang sangat hebat. Jadi itu untuk proses atau patofisiologi dari DVT. Semoga bermanfaat.